Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, setelah Oyaji mengatakan soal perang besar yang akan terjadi ketika seseorang menemukan One Piece, lalu Gunko pada chapter yang lalu mengatakan bahwa perang dunia besar juga akan terjadi. Dan Gunko juga berkata mengenai kehancuran dunia, sesuatu yang seharusnya tidak diketahui banyak orang. Dimana ya, kata-kata tersebut membuatku mulai bertanya-tanya apakah skema besar ini sebenarnya sedang diadu. Maksudku begini, apakah Imo atau pemerintah dunia sedang mengambil posisi ofensif? Seolah-olah mereka berkata, sebelum kalian memulai, biar kami yang mulai lebih dahulu. Yang mana pernyataan itu seakan-akan memberi sinyal bahwa pemerintah dunia sangat sadar bahwa kedaulatan mereka tidak akan bertahan selamanya. Apalagi jika mereka hanya menunggu dan diam saja. Mereka tahu mereka harusnya bertindak dulu sebelum semuanya runtuh. Namun saat kupikirkan lebih dalam, ini terkesan aneh atau anomali. Karena menurut si Gunko ini, niat buruk pemerintah dalam menghancurkan dunia itu sudah disadari sejak lama oleh Nico Livia, kemudian Profesor Clover, hingga Vegapunk. Dan kita semua tahu mereka semua adalah tokoh penting yang meneliti sejarah abad kekosongan yang tersembunyi di balik Poneglyph dan sekitarnya. Artinya bisa diambil kesimpulannya kalau niat pemerintah dunia untuk menghancurkan dunia sudah lama tertulis dalam sejarah dan tertulis rapi dalam Poneglyph. Itu kenapa tiga orang ini bisa menyadarinya. Dengan kata lainnya adalah, pemerintah dunia bukanlah pihak yang bertahan dari kebenaran Will of This seperti yang kita pikirkan selama ini. Mereka justru yang memulai sejak abad kekosongan. World Government merancang kehancuran besar-besaran, mungkin dengan tujuan tersembunyi yang saat ini belum bisa kita pahami. Dan justru pihak Joy Boy yang mencoba mencegah perang itu, menahan dampaknya dari kerusakan bahkan kehancuran yang direncanakan oleh Imo. Dan hal ini bisa jadi alasannya kenapa Joy Boy ingin mewariskan senjata kuno ke generasinya. Jangan sampai senjata itu jatuh ke tangan World Government. Singkatnya itu tadi, Imo ofensif, Joy Boy defensif. Memang sulit dipahami untuk alasannya kenapa dan mengapa bisa itu terjadi. Namun mungkin inilah yang dimaksud oleh Vegapunk saat dia menyebutkan tentang perang ideologi yang terjadi antara dua pihak ini di masa lalu. Mana yang benar dan mana yang salah tidak ada yang bisa memastikan daripada dua ideologi tersebut. Bahkan seorang Vegapunk sekalipun tidak berani menyatakan siapa yang sepenuhnya benar ataupun salah. Karena itulah menjadi polemik abadi seperti yang pernah dikatakan oleh Rayleigh kepada Robin. Suatu hari nanti, Robin ini harus mengambil kesimpulannya sendiri setelah memahami bagaimana isi dunia yang sebenarnya. Rayleigh berharap Robin mendapatkan kesimpulan berbeda. Karena mungkin semua orang yang telah mencapai Laughtale maupun mempelajari abad kekosongan kebingungan. Kenapa World Government yang seharusnya melindungi justru di sini sangat ofensif dan berniat menghancurkan dunia. Namun sekarang kita mungkin akan bertanya apa sebenarnya ideologi daripada World Government ini. Dengan semua langkah yang mereka ambil termasuk ingin memulai perang dan juga ingin menghancurkan dunia, apa tujuan dan keuntungan yang mereka dapatkan daripada hal tersebut? Apa yang sebenarnya mereka cari dalam pertempuran ini? Karena seharusnya ini tindakan yang sangat merugikan. Sebab kita bisa melihat apa yang terjadi baru-baru ini dengan langkah atau pergerakan pasukan revolusioner dalam membatasi jalur ekspedisi makanan mereka sudah membuat mereka menjerit kelaparan. Apalagi nanti jika dunia hancur. Jadi sekali lagi apa yang sedang mereka pikirkan? Apakah World Government dan Imo sendiri punya tujuan yang berbeda? Maksudku, apakah Imo sudah mulai tidak peduli dengan para Tenryubitot yang merupakan 20 aliansi kerajaannya pada saat itu? Ya, siapa yang tahu? Nah, sekarang kita melihat rapat kilas antara 5 Gorosei dan Imo. Mereka tampak membahas soal bersih-bersih dan juga keseimbangan dunia yang mulai goyah. Dan dari perkataan mereka tersebut, mungkin mereka khawatir dunia tidak akan lagi berada dalam kontrol mereka. Dan mereka menginginkan untuk memulai perang besar yang bisa kembali memulihkan stabilitas yang mereka pikir hilang. Tapi apa definisi dari keseimbangan itu sendiri dan dunia mana yang mereka maksud itu? Apakah itu keseimbangan yang hanya menguntungkan pemerintah dunia? Apakah mereka sebenarnya merujuk pada sesuatu yang lebih besar? Dan ya, entahlah.
Kemudian terlepas daripada maksud ucapan mereka, kita hanya tahu setidaknya perang besar yang melibatkan dunia adalah hal yang tergambarkan dalam mural yang satu ini. Dan jika ditanya apa keuntungan yang didapatkan daripada Imo melakukan perang tersebut atau bahkan sampai menghancurkan dunia, jawabannya jelas ada pada apa yang tergambarkan di tangan Imo dalam mural tersebut. Sebuah matahari, sebuah energi, atau sesuatu yang disebut sebagai absolut. Entahlah, tapi ketika seseorang iblis menginginkan matahari, seharusnya kita berbicara tentang legenda okultisme mengenai Black Sun. Yaitu ketika iblis menggantikan sosok matahari yang sebelumnya ada dan menjadi penguasa mutlak daripada seluruh dunia. Kemudian dalam dunia nyata pula kita ini ada istilah Rites of the Black Sun yang sering digunakan untuk menggambarkan organisasi ataupun kelompok rahasia yang berusaha mengendalikan dunia melalui kekuatan okultisme, energi gaib, magic ataupun satanisme, ataupun kekuasaan tersembunyi. Ini bisa mencakup elit global yang menggunakan okultisme dan simbolisme seperti Black Sun untuk mencapai tujuan mereka. Dan beberapa elit global ataupun kelompoknya, salah satu contohnya kalian harusnya tahu. Yap, mereka yang pada saat itu menjadi MVP di Perang Dunia Kedua. Nah, jadi jika ada yang bertanya apa tujuan ataupun benefit pemerintah atau world government ataupun IMO, kita bisa mencontohnya daripada apa yang terjadi di dunia nyata. Ya, menghancurkan dunia bisa saja disebut sebagai membuat atau mereset ulang tatanan dunia sesuai dengan yang dikehendaki. Entah ingin membuat rasnya jadi superior atau ingin membuat rakyat mengetahui siapa sebenarnya pemimpin daripada dunia ini. Itu mungkin maksud daripada mural ini yang menggambarkan Imo atau Black ini memegang matahari atau disebut Black Sun. Dan ini cukup menarik karena artinya kita tahu kalau di sini niat ini sudah ada sejak lama dan sampai saat ini mereka ingin melakukannya. Itu artinya world government ataupun IMO saat ini juga dapat dikatakan sama sekali belum bisa menguasai dunia itu sendiri secara utuh. Dan sekarang kita bertanya kenapa IMO belum bisa dikatakan sebagai yang menguasai dunia saat ini. Yap, sepertinya Nefertari Lily yang menyebarkan poneglyph adalah salah satu faktor kenapa IMO belum bisa dikatakan sebagai hal tersebut. Selain daripada itu, siklus senjata kuno seperti Poseidon yang terus lahir dalam 1000 tahun sekali, dan senjata kuno lainnya yang tersimpan rapi oleh Joy Boy. Jadi kenapa Imo tidak bisa jadi penguasa dunia sampai saat ini itu karena faktor-faktor tersebut. Selain daripada itu, Imo juga tidak pernah tampak di muka umum. Bahkan mereka sampai merahasiakan bahwa sebenarnya tidak ada yang pernah duduk di sana di kursi tersebut. Pasti masih ada satu alasannya kenapa semua itu terjadi, yang jadi penghalang untuk Imo menguasai seluruh dunia. Dan salah satu syarat untuk alasan itu adalah melakukan perang besar ataupun menghancurkan dunia tanpa seorang pun tahu. Dan ya, bagaimana menurut kalian tentang tujuan world government atau mungkin Imo yang sebenarnya itu dia ini maunya apa sih?